Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam program podcast alumni. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita saudara kita Eri Zuliardi SH. Beliau merupakan mantan dari alumni STM Negeri Bukit Tinggi. Oke, Bang Eri, selamat datang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Eri Zuliardi SH, ya, tak salah ya? Pas betul. Oke. Di sini tamatan alumni dari STM Negeri Bukit Tinggi. Sebelumnya kalau boleh tahu, abang lahirnya di mana? Saya lahir di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Oh, memang ahli Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Ya. Sekolahnya dari pendidikan dasar atau mungkin taman kanak-kanak? Kalau dari dasar, saya memang lahir di Bukit Tinggi, pendidikan dasar di Bukit Tinggi, sampai STM pun di Bukit Tinggi. SMP-nya atau? SMP-nya di Bukit Tinggi juga. Ini SMP nih atau Sanawiyah nih? Kebetulan saya di Senawiyah. Itu dia curiga saya tadi. Karena wajahnya wajah ustadz gitu. Jadi anak Sanawiyah ya. Kebetulan. Kalau boleh saya panggilnya apa nih? Bang Eri atau Pak Eri atau apa nih? Panggil Eri Zul lah. Eri Zul ya. Kalau saya kerennya. Itu nama keren ya? Nama keren Eri Zul. Eri Zul. Oke, Bang Eri Zul. Gitulah ya. Iya. Bang Eri Zul dulu SD-nya di Bukit Tinggi, Sanawiyahnya di Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan STM Negeri Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kenapa harus STM, Bang? Ya, kebetulan saat itu yang berpeluang untuk dapat pekerjaan dulu kan dari STM. Sekolah kejuruan lah ya. Sekolah kejuruan lah, teknik kan. Iya. Itu tahun berapa tuh, Bang? Saya STM tuh tamatnya tahun 1994. Tamatnya 1994. Ya. Iya. Dan masuk STM saya tahun 1991. 91. SD, Sanawiyah, STM. Iya. Mungkin kita tinggalin dulu nih SD sama Sanawiyah ya. Iya. Oke. Jadi STM. Apa jurusan dulu, Bang? Kalau STM di saat itu kan ada namanya jurusannya untuk jurusan dasar kan. Itu teknik pekerjaan logam. TPL. Ya. Habis itu naik ke tingkat kelas 2 Ya. sampai kelas 3 itu kita menjurus ke mesin produksi. MP. Ya. Saya tahu, Bang, karena saya juga anak STM. Oh, alumni STM juga? Alumni STM. Sama STM dong. Dumai. STM Dumai, bukan Bukit Tinggi. Jadi Bang Eri Zul dari TPL terus MP ya, itu perjalanan kejuruannya ya. Kejuruan ya. Tekniknya. Kemudian di STM nih, apa yang Abang rasakan ketika Abang menjadi anak STM? Pertama kali jadi anak STM lah, kelas 1 lah. Biasa kan agak, ya sama-sama tahu lah kita anak STM kan. Agak gimana gitu kan. Kalau sombong kan? Kalau saya Bang Budi, ya saya biasa-biasa aja. Masa iya? Iya. Masa iya? Aduh. Ya karena saya fokus ingin belajar aja. Yakin? Yakin? Terlalu fokus dengan belajar ini? Ya. Jadi gini, Bang. Bang Eri Zul ya, anak STM itu kan identik nih. Pertama, pulang sekolah dia nggak langsung pulang ke rumah, Bang. Nongkrong dulu, ngumpul dulu, sama nongkrong, rokok dulu. Ada yang main gitar. Betul. Itu kan ya ini apa kita lah ya. Iya. Perfect apa namanya? Semacam prediksi kita bersama lah. Karena STM tuh banyaknya keluyuran dan ngumpul-ngumpul dengan teman kan. Ya, geng-gengan lah. Ya, apalagi kalau STM di Bukit Tinggi itu kan habis belajar, kalau nggak ada jam belajar cabut kan. Cabut tuh pergi ke tempat-tempat hiburan. Ya terserah lah, bukan tempat hiburan atau tempat wisata lah. Ya, tempat wisata lah. Di Bukit Tinggi kan tau lah. Ya, kota wisata. Nongkrong kami jam gadang. Jam gadang kan. Bang Eri Zul pulang sekolah nongkrong dong. Kalau ada kesempatan. Berarti kalau memang
Ada waktu ikut nongkrong. Ada. Rokok. Kebetulan saya merokok iseng-iseng aja. Enggak ada cerita iseng-iseng. Berarti abang udah ngerokok kan? Ada. Pertanyaannya ada atau tidak? Ada. Ada. Kelas berapa abang mulai ngerokok? Kalau cerita masalah merokok, saya SD aja merokok. Ini memang bandel ini. Tapi SD udah ngerokok ya. Tapi rokok pertama apa bang? Linting. Biasa kalau di kampung linting nih. Pelepah naung. Linting kan? Iya ya, pelepah naung. Ya, pelepah naung, linting nih, kasih tembakau kan? Kasih tembakau. Itu SD udah ngerokok ya? Orang tua tahu? Tahu. Tapi saya kalau saya termasuk tak ada dimarahi. Tapi saya segan aja. Orang tua tahu. Tahu. Bang Eri Juli ngerokok. Cuma nggak dimarahi, tapi Bang Eri Julinya punya rasa segan lah. Iya. Oke, berarti dari SD udah ngerokok ya. Tapi jadi kembali ke STM tadi. STM abang rokok apa nih? Kalau saya rokoknya suka yang rokok manis. Manis ya. Itu rokok beli sendiri atau nebeng sama kawan? Ada yang beli sendiri, ada nebeng kawan. Tergantung kondisi keuangan lah ya. Lagi ada kita beli enak. Iya. Pernah nyimeng ganja? Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak tahu ganja. Belum tahu ya. Sampai saat ini bukan tidak tahu, belum tahu yang mana ganja ya. Iya. Mudah-mudahan itu tidak lah. Ya bang ya. Saya mudah-mudahan itu tidak lah. Karena saya emang hanya sebatas rokok saja ya. Untuk iseng-iseng aja. Karena saya rokoknya sukanya manis-manis. Manis-manis seperti Surya. Enggak usah sebut merek bang. Karena bukan sponsor. Iya. Kita tidak ada sponsor ya. Filter lah ya. Pokoknya manis-manis lah. Yang saya yang kretek. Nah, rokok-rokok pahit enggak ya? Jarang. Baik. Pernah ikut tawuran? Kalau Bukit Tinggi sering tawuran nih. Di zaman Bang Eri Jul lah. Kalau di saat itu saya alhamdulillah tidak ada ikut tawuran. Kenapa? Ya karena apa Bang Eri nggak malu dibilang nakut cemen? Ya alhamdulillah nggak ada pula. Ya karena kondisi saya betul-betul ingin sekolah betul saya. Kenapa saya ingin sekolah? Ya sebetulnya kalau perjalanan saya untuk masuk STM saya tidak ada disupport istilahnya motivasi untuk disupport orang tua kamu harus sekolah, enggak. Kemauan saya untuk sekolah STM. Maksudnya waktu saya itu tuh tidak disupport dalam bentuk apa nih? Ya maksudnya harus sekolah, kamu harus lanjutkan sekolah. Kan ada juga kan. Berarti di saat itu nggak nyambung sekolah pun orang tua enggak masalah. Kenapa begitu bang? Ya karena kondisi orang tua. Ekonomi ya? Ekonomi. Tapi pada saat itu Bang Eri punya semangat tinggi ya. Alhamdulillah. Saya mau masuk STM saja, saya kemarin kan pas tamat senangnya. Saya pergi juga datang ke ada paman kan. Kalau bahasa kampung kami kan mama. Mama adalah saudara laki-laki dari ibu. Betul. Nah, mama saudara laki-laki ibu. Kan di atas bapak mama saya kan. Iya. Saya datang ke tempat dia di Pekanbaru. Pekanbaru. Taman MTS nih. Taman STM. MTS. Oke. Ya saya bilang saya mau masuk STM. Iya. Masuk STM, tapi mama tak ada uang. Mama yang di Pekanbaru. Ibu saya, ibu orang tua saya. Jelas bang. Mama mana? Kalau kita kan ibu ya, kita bilang ibu ya. Emak kan. Emak tak ada uang. Emak tak ada uang. Jadi Bang Eri jumpai mama di Pekanbaru. Iya. Ya. Jadi saya jumpa, saya mau masuk STM nih. Kalau kami panggil Makngah. Mama yang tengah. Betul. Ya. Lanjut. Mak. Nah, saya mau lanjutkan STM. Jadi kalau emak saya nggak ada uang lagi, emak nggak ada uang, dia nggak ada istilahnya, nggak usah kamu lanjut sekolah lagi. Jadi kalau tamat senangnya nih kamu merantau aja lagi. Ya. Pergilah ke Dumai, kakak kamu kan ada di Dumai. Mary punya kakak di Dumai ya? Iya. Ya. Itulah pertama dulu saya mau masuk kakak kandung. Ya kakak kandung saya. Di Dumai. Jadi saat itu diberi tawaran kalau memang nggak nyambung sekolah ikut kakak ke Dumai, merantau. Ya, merantau. Nah, itulah
disupport lah saya. Oke, kalau kamu mau betul-betul sekolah, lanjutlah sekolah. Kata Mak Ngah. Oke. Itulah yang mensupport saya dulu pertama untuk masuk STM itu. Ya ibaratnya. Itu support dalam bentuk moral, material juga pasti dong. Iya, Dikasih moral biaya dan lah ya. material dikasih lah biaya untuk Oke, masuk. mantap. Nah, disitulah saya pertama dulu masuk STM. Ya biaya dari Mak Ngah saya lah. Ya. Abang dari mama tadi. Ibu saya kan. Iya. Akhirnya masuk STM nih. Masuk STM. Jadi saya masuk STM, saya alhamdulillah kebetulan masuk STM itu saya diterima dan saya tinggal kos tapi tidak bayar. Oh jadi gini, bentar. Berarti tempat kampung Bang Eri sama sekolah jauh? Jauh juga. Tapi kan Bukit Tinggi tadi kata ceritanya. Iya Bukit Tinggi itu kami ada ke kampung lagi. Kampungnya lagi. Kalau boleh tahu nama kampungnya? Kalau nama kampungnya Kamang. Kamang. Oke. Kamang. Jadi selama sekolah tinggal di tempat numpang lah ya. Numpang bahasanya ya. Numpang. Karena nggak bayar kan? Ya karena dikatakan saudara tidak, tapi orang ini udah kenal sama kami udah lama. Oke. Jadi kita tinggalkan dulu persoalan itu Bang. Itu terlalu melo kalau kita lihat ya. Ini sekarang saya mau tahu nih, selama Abang di STM itu apa kesan-kesan yang kira-kira yang sampai sekarang masih membekas lah? Kalau kesan-kesan saya selama STM, ya bagaimana saya bisa berusaha bertahan hidup lah, katakanlah di kan Bukit Tinggi itu kota tuh. Ya. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Ya karena berarti ini konteksnya masih milu ya? Ya gimana? Itulah saya kan ini kan. Iya. Kesan saya kan. Iya boleh lanjut. Karena kesan saya milu semua nih. Iya. Oke. Karena kesannya itu yang tak akan pernah terlupakan sama saya. Perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup tidak akan pernah terlupakan. Jadi waktu sekolah saya pernah jadi pedang asongan. Sambil sekolah STM? Iya. Oh, pedagang asongan. Modal dari mana? Modal ya pertama itu kan adalah jajan-jajan dulu itu kan saya kumpulkan. Yang ngasih jajan siapa? Ya kalau ada kiriman. Enggak, jemput ke kampung. Oh. Kalau pas libur, kita pulang kampung. Pulang kampung. Sekali libur seminggu. Kan berarti pas libur seminggu itu ya. Libur seminggu kami pulang. Hari Minggu pulang. Ya. Balik. Semalam di rumah balik. Oh gitu. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi masih dalam tahap bertarung melawan ekonomi lah nih ya. Jadi kesan yang kita inginkan itu adalah yang kita maksud sewaktu sekolah. Mungkin ya ngumpulnya di mana, tawurannya di mana, sama siapa gitu kan. Kemudian pelajaran yang disenangi apa. Itu yang ingin kami dengar cerita dari Abang. Ya, yang Milo kita tinggalkan dulu ya. Itulah saya cerita tadi. Ya kesannya kalau saya tawuran tak ada pernah ikut. Jadi gimana saya nak cerita? Kawan-kawan tawuran ada kan? Ya ada yang tawuran tapi nggak ikut lah pokoknya. Nggak ikut. Nggak gitu. Nggak ikut. Pelajaran apa yang dulu Abang senang waktu sekolah? Pelajaran teknik pengelasan saat itu. Hobi ya? Ibaratnya berebut. Nah, berebut nih? Ya dengan kawan-kawan kan ada jatah-jatahnya untuk belajar. Memang saya kepingin ya. Memang besar keinginan untuk menjadi seorang welder. Welder kan ya. Welder ya. Oke. Saat itu sudah mengenal perempuan waktu STM? Mengenal perempuan ada. Pernah menaruh hati kepada seorang perempuan waktu STM? Ini masa aja loh Bang. Jadi Abang nggak usah tutupin. Sebetulnya ada, tapi ibaratnya saya ini termasuk bertepuk sebelah tangan. Saya ini betul bilang Pak Budi itu bertepuk tangan. Saya ini orangnya pemalu, Budi. Kenapa saya bilang orang pemalu? Saya ini entah minder, entah apa saya tidak tahu. Saya memang yang serius itu ada saya. Berarti bukan bertepuk sebelah tangan berarti. Iya. Belum diutarakan, udah sempat diutarakan. Ya saya bukan enggak pandai gombal lah mungkin. Artinya nggak kesampaian ya? Nggak sampai. Berarti itu bukan bertepuk sebelah tangan, tidak diutarakan.
Akhirnya diambil orang. Mungkin gitu. Terus yang jadi sama siapa? Kalau waktu pacaran nih, cinta pertamanya kemana nih? Ke anak STM kah atau anak sekolah lain? Saya kalau pacaran saat itu yang serius tak ada. Saya yang pernah pacaran. Ya memang zamannya saat itu belum serius. Saat itu kita masih mengenal perempuan lah kan. Jadi kemana nih berlabuhnya? Yang pertama. Oke Bang. Oke. Kalau masalah itulah kan. Kalau masalah cewek saya emang nggak kurang. Berarti selama STM nggak ada pacaran? Nggak ada. Serius? Nggak ada. Serius. Suka ada ya? Suka ada. Yang namanya kita normal pasti suka. Itu dia. Yang namanya normal pasti suka. Pasti ada suka ya? Ada suka. Dan juga yang namanya normal juga ada pacaran dong Bang. Saya nggak ada pacaran. Nggak ada pacaran? Nggak ada. Serius ini ya? Serius. Oke. Saya percaya untuk saat ini Bang. Sementara. Baik. Terkait sekolah, pendidikan, guru-guru siapa yang Abang senang? Asal ada guru tuh masuk ngajar, senang lah kita rasanya. Dan pelajarannya pun seolah-olah tak perlu kita pelajari, kita langsung dapat dan mengerti. Ada? Itu rata-rata aja. Rata-rata senang sama guru semuanya. Karena kira pula guru ini nonton ya. Iya, rata-rata saya senang aja. Karena ya saya tengok dengan hasil pun saya nilai saya rata-rata. Rata-rata maksud itu nggak ada jarak nilai itu. Bang Heri ranking di STM? Alhamdulillah saya 10 besar juga. 10 besar. Pernah dapat beasiswa apa selama sekolah? Kalau beasiswa alhamdulillah saya di kelas 1 saya dapat beasiswa. Apa itu? Super Semar. Dulu anak STM yang banyak dapat Super Semar. Kelas 1. Kelas 2? Nggak ada lagi. Kenapa nggak ada lagi? Karena udah tahu perempuan tadi ya? Kan. Karena kan itu kan usulan dari balik kelas. Jadi kelas 2 nggak dapat lagi. Berarti dulu masih semester ya? Semester. Berarti semester kedua dapat dong? Semester pertama udah dapat langsung belum? Saya semester 1 tuh udah dapat. Ya saya kan dari. Kan baru masuk nih ke semester 1. Saya semester 2-nya. Ya saya kan hasil dari semester 1. Ya. Berarti baru kita direkomendasikan untuk dapat super. Ya. Oke. Jadi ada kesan-kesan lain yang mungkin mau disampaikan selama STM nih sebelum kita beralih ke yang lain? Ya kesannya gimana ya? Cuma asik aja lah. Asik lah pokoknya ya. Asik lah. Walaupun milo asik ya. Asik lah. Pokoknya disitulah kita tahu bagaimana menuntut ilmu, bagaimana kehidupan. Dan bagaimana pula kita pisah sama orang tua ya. Iya. Karena di situ ada proses menjadi seorang remaja yang tangguh dan mandiri. Ya kan? Betul. Oke. Berarti Taman STM alhamdulillah dengan prestasi yang ada akhirnya melanjutkan kuliah. Saya Taman STM memang rencana mau kuliah. Ikut juga namanya dulu kan UMPTN. UMPTN ya. Ya, saya masuk ikut juga seleksi itu. UMPTN adalah ujian masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Saya ikut. Alhamdulillah belum berhasil saat itu. Dulu pilihannya kemana? Saya ke teknik juga. Iya. Pilihan kampusnya universitas mana? Dulu saya mau keguruan. IKIP. Pasti di IKIP ya. IKIP. Emang agak berat ya kita kalau dari STM untuk menyambung kuliah. Ada beberapa mata pelajaran yang memang kita tidak mengikuti. Kemungkinan. Ya kan? Mungkin gitu. Oke, jadi kalau lulus IKIP pilihannya kemana jadinya? Kemarin memang 2 pilihan. IKIP kan anggap nih nggak lulus. Ya. Setelah itu Mak Eri kemana? Saya putuskan merantau lagi. Merantau. Akhirnya jadi merantau ya. Nah, merantau ke? Inilah ke Dumai. Ke Dumai. Boleh tahu tahun kapan Mak Eri masuk Dumai? Saya ke Dumai tahun 1994. 1994. Oke. Ke Dumai ikut kakak yang tadi? Ya. Ya, ikut kakak. Tinggal di rumah kakak. Ya. Berapa lama tinggal di rumah kakak? Saya tinggal di rumah kakak sampai saya nikah. Oh, berarti lama ya? Lama. Berapa tahunnya itu? 94
98 saya nikah, berarti lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ketika tinggal sama kakak, Bang Heri kerja di mana? Pertama pekerjaan di Dumai apa? Saya di Dumai belum dapat kerjaan. Ya. Saya menganggur lebih kurang sekitar 4 bulan. 4 bulan nganggur. Lebih kurang. Begitu nyampe Dumai 4 bulan nganggur. Selama nganggur, ya artinya itulah ya, serabutan lah ya. Ya. Kakak. Ada pernah ngecat juga, ikut dibawa orang ngecat. Ya, Kadang-kadang belum punya kerja tetap. ya saya coba bawa beca. Dulu sempat bawa beca. Ada. Iya. Beca. Itu masih beca dayung ya? Beca dayung. Beca dayung bukan bentor ya. Bukan bentor, betul. Kalau bentor beca motor deh. Iya. Oke. Masih beca dayung, saya coba juga tuh. Artinya saya tuh nggak ada malu lah ya. Enggak. Memang orang Minang itu jiwa-jiwa perantau. Oke, habis itu akhirnya kerja di mana? Setelah 4 bulan. Itu saya ada kerja di Wilmar. Oh, 94 ya? Ya. Mendaftar Di Wilmar. saat itu namanya BKR. Ya, BKR. Bukit Kapureksa. Bukit Kapureksa, belum ada Wilmar. Oke. Saya melamar di BKR. Dulu masih di pelabuhan ya? Iya, ya, BKR, pelabuhan. Di pelabuhan. Ya. Pelindo ya? Pelindo. Lanjut. Alhamdulillah saya diterima tanggal 24 Februari 1995. Wah, masih ingat ya, 24 Februari 1995. Ya. Oke. Ya. Bekerjalah di Wilmar. Di BKR. Dia di BKR. BKR. Apa dulu bagiannya? Bagian yang sama? Produksi. Produksi. Sudah produksi ya. Ya, refinery vaksinasi lah. Wah, ya. Oke. Udah kerja di Wilmar, sudah berada di Dumai. Kembali lagi pada pertanyaan yang sama. Sudah mulai mengenal perempuan belum saat itu? Oh, udah kerja nih. Kalau itu udah. Sudah punya pacar saat itu. Saat itu udah. Istilahnya tapi beberapa bulan kemudian ya. Ya, beberapa bulan setelah bekerja lah. Ada saya punya pacar. Barulah itu pacaran pertamanya. Itu mungkin dia pacar karena dia suka, saya suka. Oke, barulah gayung itu bersambut. Mungkin gitu. Kalau boleh tahu pacarnya anak Dumai atau sama-sama merantau dari Sumatera Barat? Sama-sama merantau. Sama merantau dari Sumatera Barat. Kenalnya di mana? Ya biasalah. Ya biasalah di mana? Ya kita di anak pasar. Dia kerja di toko. Jualan juga. Jualan baju di anak-anak toko lah. Jaga toko lah. Ya. Itulah. Orang Bukit Tinggi juga. Masih orang Sumbar lah. Masih orang Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Oke. Pacaran sudah, menikahnya kapan? Saya menikah tahun 1998. Ya, 4 tahun kemudian ya. Menikah 98. Bersama pacar tadi? Enggak. Oh, beda lagi. Wih, jago nih ya. Itu namanya jodoh. Iya, berarti yang tadi nggak jodoh. Jodoh. Jadi nikah dengan yang lain lagi. Iya. Itu kalau bahasa Minangnya bacinto Jawa kawin jurang. Namanya jodoh. Umur kita tidak tahu. Ya. Jadi istri yang sekarang dulu ketemu di Dumai juga atau dijodohkan? Kebetulan dia di Padang dulu nih. Ada hubungan keluarga, ada hubungan keluarga nih. Mungkin orang tuanya dengan mama saya, ibu saya ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga, orang tuanya sama ibu. Ya, oke. Itu dikenalkan atau dijodohkan atau bagaimana? Mungkin bisa cerita sedikit, Bang Heri Jul. Ya, itulah namanya dijodohkan. Ya, saya dijodohkan. Pertama kan saya ditanya, ini kamu mau tengok dulu. Dulu gitu dong. Ya, tengok dulu dong. Ya. Jadi ya kemarin itu kalau iya nanti dia disuruh ke Dumai. Oh, dia yang ke Dumai ya? Iya. Bukan Bang Heri ya yang sana ya? Enggak. Kurang ajar juga nih orang. Ya, kita kerja dong. Iya. Kita kerja ya. Oke, lagi kita pergi ke sana kan. Ya, itu. Oke. Jadi saat itu waktu ditengokkan pakai apa? Pakai foto kan dulu kan belum ada media sosial nih. Ya, foto pertama. Oh, dikirim foto ya? Iya. Dikirim itu kan? Ya. Pakai surat pos. Ya, kebetulan adik dari mertua saya ada di sini. Adik dari mertua. Oh. Adik mertua perempuan artinya saya. omnya Bukan, istri ya? Kan gini. Mertua perempuan saya punya adik
perempuan pula di sini. Oh gitu, jadi eteknya. Nah, oke lanjut. Nah itulah. Jadi dia udah berapa bulan mau udah cocok kan, dia datang ke sini, dia tinggal sama eteknya. Saling kirim surat? Enggak, saya enggak ada surat. Okay. Komunikasi itu aja sama etek kan. Nah, jadi gimana kalau dia disuruh datang sini, kalau memang betul mau, kalau serius dia datang nih, datang di sini kan berapa bulan, apa PDKT lah kata orang. Ya. Nah, di situlah. Berapa lama pacaran? Enggak sampai 1 tahun lah. Berarti udah sama-sama ngebet juga ya? Ya? Oke. Jadi gini, tadi saya lihat dari nama, itu ada namanya Eri Zuliardi SH. Artinya pernah kuliah. Karena tadi belum ada cerita kuliahnya nih. Kuliahnya kapan, Bang? Oh, kalau masalah kuliah saya 2017. Oh, berarti memang udah nikah dulu ya? Udah ada punya anak. Nikah, udah punya anak, baru kuliah. 2017. Anak berapa? Kalau anak saya 2 cewek, 2 cowok. Berarti 2 pasang. 2 pasang menikah tahun 98. Ya. Kemudian kuliah 2017. Ya. Artinya sudah 19 tahun pernikahan. Apa yang memotivasi Bang Eri untuk kuliah? Sementara Bang Eri udah kerja, udah mapan. Saya ingin memotivasi yang pertama itu biar yang generasi saya, anak saya ini tidak akan di atas saya, sama lah. Berarti menjadi tolak ukur bagi anak. Itu salah satu untuk motivasi anak. Itu salah satu niat saya dulu. Dan mungkin kalau saya lihat juga mungkin ketidakpuasan dalam sekolahnya, masih ingin kuliah lagi. Nah, jadi ibaratnya kan kita memang ada keinginan untuk belajar ya. Ada. Karena dulu. Baik, kembali bersama kami di podcast alumni dan masih bersama narasumber kita Bang Eri Zuliardi SH. Oke, Bang. Terkait kuliah lagi nih, Bang. Jadi kemarin Bang Eri kuliah SH di mana? Saya kuliah dulu di Universitas Terbuka. UT ya, berarti kelas jauh Bang ya? Ya. Karena saya tengok dari perjalanan Abang kan nih, MTS, bukannya Keman, malah ke STM. Iya. MTS, STM. Dibalikkan ya? Oke. Udah itu bekerja dan berkeluarga, kemudian kuliah di UT dengan jurusan hukum berarti ya? Ya. Kenapa Abang ambil hukum? Karena hukum ini agak simpel satu. Jadi kalau simpel ya bagi Abang hukum ini ya? Kalau saya simpel. Emang. Karena hukumnya intinya jujur ya. Intinya jujur. Percayalah. Asal jujur, hukumnya pasti jalan. Tapi kalau tidak jujur, hukum tak akan jalan. Itu dasarnya. Ini menarik ini Bang. Ini hati bicara. Iya. Apapun ilmunya, tinggi pun ilmunya. Kalau kejujuran dalam hati ini tidak ada, hukumnya buang aja. Itu pada prinsip saya sendiri. Itu saya punya prinsip. Tapi sebenarnya kalau jujur itu di mana-mana, Bang. Ekonomi juga jujur, teknik juga jujur. Itu kan ada hukumnya di situ. Ya, betul. Ada hukumnya. Hukum ekonomi. Nah, semuanya hukum dagang ada. Kalau hukum dagang. Ya, hukum ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya gitu kan? Kalau hukum kan hukum dagang. Berapa lama Abang menambahkan kuliah? Saya kuliah lebih kurang 8 semester juga. 8 semester, jago ya? 8 semester. Itu ya. Jadi ketika Abang wisuda, anak udah 4 itu kan? Udah 4 tuh pas. Luar biasa. Mulai kuliah aja saya ada 4 anak. Kemudian dengan Abang kuliah, udah sarjana nih? Ya. Sudah menjadi Eri Zuliardi SH. Dengan pekerjaan gimana? Ada ininya? Ada mungkin perhatiannya terhadap kita udah kuliah atau gimana? Ada penyetaraan mungkin? Kalau setakat sekarang ini masih profesi yang lama dan penyetaraan tidak ada. Tidak ada. Mungkin kenaikan gaji, wah ini Eri udah satu nih. Kalau untuk sementaranya belum ada nampaknya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti Bang Eri sudah 2021 ya? Sudah 2022. 2002 selesai sudahnya di awal 2023 saya. Baru berarti ya? Iya, 2023. Mudah-mudahan nih Februari lah. Manajemen dari Wilmar ngelihat ini kan, wah ini Eri sebenarnya minta naik gaji nih. Karena pemalu tadi nggak pernah diomongin. Mudah-mudahan mereka dengar dan dinaikkan gajinya Bang.
Mudah-mudahan. Amin. Amin. Kalau menonton manajemen Wilmarnya kan. Itu kalau dia mau nonton. Kalau dia menonton manajemen Wilmarnya kan. Ya. Organisasi yang digeluti saat ini apa aja Bang? Kalau organisasi saya ya memang banyak yang saya geluti. Banyak organisasi sosial ya. Sosial ya. Ya, ya. Ada namanya, saya pernah di Pemuda Agam. Pemuda Agam, oke. Pernah saya di organisasinya Keluarga Besar Rangcaniago. KBRC. KBRC. Keluarga Besar Rangcaniago. Ya. Di kampung saya juga pernah di organisasi kampung lah yang ada di Dumai kan. Ya. Pernah juga saya ini baru-baru ini aja saya ada diamanahkan ya. Saya diamanahkan menjadi Ketua Keluarga Kesatuan Keluarga Kamang. Kesatuan Keluarga Kamang. K3. Kesatuan Keluarga Kamang. Kalau saya S3. Saya K3. Solo saya Sakato kalau kami kan Kesatuan Keluarga Kamang. Berarti ini kan semuanya organisasi kesukuan nih, ya. Pak Heri ya. Ada organisasi lain enggak? Organisasi lain saya di koperasi ada juga. Itu aktivitas. Ya, saya kan organisasi. Ini masuk organisasi kita nih. Kita kan yang lain lagi. Ada di organisasi ya di partai. Oh, partai ada juga saya. Partai ya. Nah, itu kan masuk organisasi. Sejak kapan nih Bang Heri Jul ikut di partai? Kalau partai secara yang nampak sekarang nih baru 2023 saya muncul. 2023 yang muncul menjadi pengurus partai. Sebagai wakil ketua bidang OKK di PAC Dumai Timur. Partainya Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan P3. Dumai Timur saya wakil ketua. Dumai Timur wakil ketua. Ketua K3 menjadi wakil ketua PAC P3. Ini banyak tiganya. Mungkin. Jadi kemarin ikut pencalonan lah. Ikut lah ya. Alhamdulillah ikut. Tapi hasilnya belum duduk. Hasil belum duduk. Cuma duduk di tempat podcast Bang Budi ini. Nah, ini udah duduk nih. Ya. Udah ikut 2023 nih di partai. Apa motivasi Bang Heri untuk ikut ke partai? Diajak atau mungkin ada referensi dari kawan-kawan? Mungkin referensi dari kawan-kawan. Sebetulnya saya diajak tuh 2012. 2012 udah diajak. Udah diajak, saya udah pakai KTA saya di 2012. Oh, berarti udah masuk 2012 dong, Bang. Iya, tapi kan belum muncul. Cuma karena nggak nyalek itu abang anggap belum muncul gitu ya. Mungkin simpatisan. Mungkin simpatisan, tapi kader lah ya. Belum kader. Kalau udah KTA kader dong. Ya, tapi nggak pernah dikader dong. Oke, lanjut. Itulah mulai politik di 2012. Sebenarnya kalau yang masuk partai ya 2012. Kalau masalah politik sih 2010 saya ada terjun di politik. Udah berpolitik ya. Cuman belum masuk secara aktif ya. Sebagai aktif. Nah, tim sukses saat itu lah ya. Tim sukses. Tim sukses. Oke, 2023 menjadi wakil ketua bidang OKK, lanjut 2024 mencalon dan hasilnya belum duduk. Apa pengalaman Abang yang Abang dapat selama sebagai caleg nih? Yang paling berharga? Kalau pengalaman memang liku-likunya di politik ini tengok bagaimana ibaratnya kita memang membangun sinergi tim itu salah satu. Yang kedua modal. Yang ketiga itu adalah pergaulan kita. Ya, dengan kita bermasyarakat tadi ya. Itulah salah satunya. 3 ya. 3. Tim baru modal, baru sosial masyarakatnya. Dan ketika ini dari sudut pandang Bang Heri ya. Pandang saya. Oke, boleh. Ini kita ceritakan ya, mungkin dalam kondisi pada hari ini kita kan bisa melihat nih, sepertinya kemana arah politik Dumai lah saat ini. Kita tahu bicara Indonesia lah. Dumai ini gimana cara politiknya?
Dari tiga yang tadi itu mana yang lebih dominan? Tim kah, duit kah, atau sosial? Tapi kalau yang saya pandang, yang lebih dominan dua, modal keuangan, ya, sama tim. Sosial agak kurang ya? Sosial kurang. Ya. Kenapa? Saya ada buktikan sendiri. Udah dibuktikan sendiri. Banyak pun pengalaman nih. Banyak pun kita bersosialisasi ya. Bersosialisasinya. Dan bertetangga bermasyarakat. Ternyata kita bisa dapat zong. Ada zong ya? Ada lah. Artinya begini, mungkin Bang Eri berprediksi di daerah itu saya akan dapat suara sekian, karena di situ ada teman saya, keluarga saya, atau apapun lah ya kan, apapun namanya. Dan ternyata tidak ada suara. Ternyata zong. Artinya yang kita kenal, yang kita harapkan tadi itu apa yang membuat dia tidak memilih kita? Ini agak susah nih saya mencari pertanyaannya ini. Itu saya bilang tadi. Mungkin kita tidak ada tim di situ. Yang kedua, kita tidak ada uang untuk meyakinkan mereka bahwa kita ini calon serius nih. Saya maju serius nih. Nah, itu. Kalau sosial kita dikenal orang kok. Bukan orang baru muncul kita. Orang baru dikenal. Bukan orang baru sosialisasi. Enggak. Mungkin orang sama kita udah tahu ya kan. Kenal orang. Udah lama juga tinggal di daerah dapil kita kan. Cuman itu tadilah. Karena kita itulah yang dua tadi. Kira-kira dari Bang Eri nih, organisasi yang Bang Eri tadi itu menunjang tidak untuk mendapat perolehan suara Bang Eri? Bisa menjadi simpul-simpul enggak? Contoh tadi Bang Eri ada cerita ikut di Pemuda Agam, di KBRC, di Kesatuan Keluarga Kamang, walaupun belum ketua kan, ketua baru-baru ini ya. Baru. Nah, artinya juga sebelumnya aktif dong di K3. Kalau anggota saya aktif. Oke. Dari tiga ini menunjang nggak dalam perolehan suara Bang Eri? Kalau dibilang menunjang untuk saat ini tidak menunjang. Belum menunjang. Tapi berarti ada lah. Ada tapi belum menunjang. Kenapa? Mungkin masing-masing udah punya jagoan nih. Gitu dia. Punya jagoannya ya kan. Masing warga, masing-masing anggota sudah punya jagoan masing-masing. Dan bagaimana sikap Bang Eri terhadap hal seperti itu? Kita berharap nih dapat suara bantuan dari dia, dari kumpulan ini, atau nggak dapat? Kalau saya, alhamdulillah berarti belum rezeki satu. Tapi saya sekarang ini kan berprinsip mana yang betul-betul ada suara saya, itulah mungkin yang betul-betul mengenal saya, ikhlas dengan saya dan tulus. Betul-betul dia ini ingin aspirasi ini dia sampaikan sama saya. Tapi saat ini saya belum bisa menyalurkan aspirasi mereka itu dan membawa ke dewan sana. Ke lembaga ya. Ke lembaga yang terhormat itu. Tapi Bang Eri masih tetap semangat ya di politik. Alhamdulillah saya masih semangat. Ada umur panjang, murah rezeki, ada rencana mau jalan lagi 2029? Rencana ada. Tapi di perjalanan waktu kita tengoklah nanti. Apakah kita tetap akan maju atau kita kembali menjadi tim sukses saja? Itu dia. Iya kan. Memang pada hari ini perkenalan sosial itu juga tidak menjadi acuan daripada pemilih pada hari ini. Tapi mau tidak mau itu ya harus kita jalani, karena memang seperti itulah prosesnya di dalam berpolitik, ya kan. Tapi apapun tentunya kita berharap siapapun yang terpilih pada hari ini mampu menjadi keterwakilan dari masyarakat yang tentunya bisa membawa Dumai lebih bagus ke depan, ya kan? Betul. Oke. Selain itu mungkin ada pengalaman-pengalaman lain atau mungkin ada sebuah cerita nih yang belum terceritakan, atau mungkin ada yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan? Ya, kalau masalah pengalaman kita itulah suatu mulai sekolah sampai saya ke Dumai itu semuanya suatu kesan yang
luar biasa bagi saya. Iyalah. Ya. Jadi kalau untuk sekarang nih kan, walaupun saya jadi orang perantau, walaupun saya ini bukan asli lahir di Dumai, tapi kan anak saya kan dah lahir di Dumai. Iya. Saya dah keturunan saya dah lahir di Dumai. Iya. Jadi bagaimana ke depannya nih? Iya. Walaupun saya bukan orang Dumai, saya akan tetap membangun Dumai. Iya, iya. Berarti kita udah jadi orang Melayu lah. Iya, iya kan? katakanlah itulah. Tapi kita ini kan bagaimana kita menjadi bermanfaat bagi semua suku yang ada. Kalau saya prinsip itu, baik sukunya apapun sukunya. Itu ada pantunnya tuh Bang. Hah? Ada pantunnya itu. Mungkin saya... Ini benang bukan sembarang benang, ini benang untuk membuat baju. Ini minang bukan sembarang minang, ini minang yang sudah jadi orang Melayu. Bang Budi lah yang pandai pantunnya. Iya. Jadi artinya walaupun kita dari rantau, kita sudah hidup di sini. Ya. Bersosialisasi di sini, dan anak-anak udah lahir di sini. Udah lahir di sini. Maka inilah kampung anak-anak kita. Kampung anak kita. Walaupun bukan kampung kita. Kampung kita. Tapi ini kampung anak-anak kita. Karena kita ada punya prinsip. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ langit dijunjung. Itu prinsip kita orang Minang. Orang perantau ya. Jadi kita ini bukan kita membawa nama Minang, enggak. Kita tetap ini, kita dah di tanah Melayu, bagaimana kita membangun Melayu. Iya. Itu. Dan bagaimana juga kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Jadi orang banyak itu kan semua suku nih. Ya. Apalagi di tanah Melayu ada suku Jawa, Minang. Kalau di sini cukup sukunya. Cukup banyak. Sulawesinya ada, Acehnya ada, dari Sumatera Utaranya ada. Tapi saya punya prinsip. Selagi orang tuh bermanfaat untuk orang banyak, jujur, saya akan terima. Tapi kalau mereka tidak jujur dan tidak bermanfaat untuk orang banyak, walaupun itu dari suku saya tidak suka. Akan menolak saya. Menolak hati itu ya. Batin saya menolak. Iya. Walaupun dari suku saya sendiri. Ya. Itulah saya. Baik, Bang Eri Zuliardi, terima kasih atas kedatangannya ke studio kami. Dan juga terima kasih juga telah bersedia menjadi narasumber. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian podcast kami bersama Eri Zuliardi SH, alumni STM Negeri Bukit Tinggi. Dan bagi pemirsa yang mungkin barangkali mengenal dengan Eri Zuliardi, mungkin pernah satu sekolah, apakah itu SD, MTS-nya atau STM, ataupun mungkin pernah mengenal beliau, silakan berikan komentarnya di link kami ini. Dan tentunya bagi pemirsa yang memberikan komentarnya yang kami anggap cukup menarik, dari kami akan memberikan giveaway-nya. Dan juga kami berharap kepada kita semua untuk dapat menonton podcast ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Dan juga jangan lupa subscribe channel kami ini sebagai bukti dukungan bahwasanya channel kami ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Budi Andrian Saputra untuk diri dari hadapan Anda. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eri. Jadi aku.